Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan lanjutkan membuat tutorial project web e-commerce, yaitu bagian login. Nah, di sini ini untuk bagian login, halaman loginnya ya. Ini untuk sign up. Terus ini untuk sign up, ini untuk sign in. Nah, ini untuk sign in. Oke. Itu oke, kita tutup dulu yang ini. Untuk autentifikasi itu di views udah ada file untuk outnya. Itu bisa dilihat di research, view, terus komponen, liveware ya, di liveware, terus out. Nah, di sini ada bagian register, login, forgot password, sama reset. Nah, kita ke bagian register dulu ya, register page.php. Nah, di formnya ini kita langsung aja ya, di form di sign in nih di sini kita bakal kasih where submit prevent sama dengan ini save. Terus di tag input yang bagian ini name ya, yang name kita tambahin where model. Kita tambahin where model sama dengan name. Nah, requirednya itu kita hapus. Mana nih required? Ini kita hapus. Ini kita hapus. Lanjut ke email, kita kasih where model juga ke email. Tag inputnya di sini kita kasih where model email. Oh iya, buat name-nya nggak usah ya, nih name-nya kita hapus, jadi where model aja. Ini juga name-nya dihapus ya. Jadi kalau ada where model, name-nya nggak usah. Requirednya jangan lupa dihapus juga. Lanjut lagi, ini ada email, password. Nah, name-nya kita ganti jadi where model. Untuk passwordnya kita pakai where model, kita ganti juga. Requirednya juga jangan lupa dihapus. Terus kita ke bagian register page PHP, register
page PHP. Nah, di sini belum ada title-nya kan, kita tambahin title dulu. Di title terus kurung, ini petik, berarti ini apa ya yang bagus, register ya, register. Untuk titlenya register. Terus jangan lupa di import kelasnya, import kelas. Kalau udah, kita bakal kasih di sini public buat public $name ya, untuk name-nya public $name, terus ada email. Sorry, kita salah, wait, Ctrl Z lagi di sini ya. Public buat name, terus lanjut email, terus lanjut ada password. Terus kita akan buat pertama kali untuk register si user. Nah, biar bisa bedain, jadi public function save, segini dulu, save. Kita coba pakai konsol dd, terus $this name, koma $this email, koma $this password. Kalau udah, kita ke browser, kita kasih in, reload, konsol. Oke, nggak ada ya. Misal putar aja deh, terus enter. Nih udah ya, muncul Putra. Ini nggak pakai ini berarti. Ini emailnya, terus passwordnya. Tapi ini kita masukin tadi ya, yang sebelumnya aku nggak
udah lupa itu buat si yang udah pernah kita buat, kita masuk lupa. Nah sekarang kita bakal bikin logikanya dulu. $this validate, kita akan validasi dulu satu persatu. Name, ada email sama password. Jadi di sini kita bakal validasi dulu. $this panah validate, pertama buat si name, jadi dia required harus diisi alt save done aja. Ada email, ini required, terus lanjut email formatnya ya, lanjut ada unique, users, terus ada password. Untuk password berarti required juga, terus minimalnya kita kasih misal 6, 5 aja deh, 5. Nah terus name kita kasih juga max value nya deh, name max 225 atau 255 deh. Nah ini kita bakal kasih max nya deh, kita kasih max nya itu 255. Lanjut, ini buat bagian save ke database. Jadi dollar user sama dengan user titik 2 create ini buat si name, $this name, terus ada email, $this email, terus password, $this ini kita passwordnya di hash ya, hash connect $this karena password. Terus jangan lupa, ini sintaknya error di sini kah?
Oke, ini kita Ctrl X. Ini di luar ini ya, sorry, di luar, dan di luar ini Shift F. Nah, oke. Ini kenapa? User create name, email, $this email, password has make my password make this password. Ini koma cuy. Terus ini yang define, jangan lupa di import class. Ini juga si usernya, import class. Untuk usernya itu model ya, model user. Kita ambil model. Terus lanjut buat si bagian login user. Di out login $user. Terus kita redirectnya kemana, jadi kita kasih untuk redirectnya. Ini kita kasih komentar redirect to home page. Jadi return redirect. Nah, kalau ke home berarti slice ya, rootnya slice. Bukan slice cuy. Terus lagi ini panah intended ini define variable user atau user ya. Nah, ini bukan user ya, tapi user. Nah, kalau udah kita ke browser, kita reload, terus kita sign up tanpa ngisi apapun. Nah, ini enggak ada errornya ya, kita belum tambahin di page nya kan. Jadi kita ke page, terus yang ini hiddennya coba kita hapus, terus kita ke sini. Iya, itu bagian password ya, coba kita yang bagian ini dulu dah. Ctrl Z, bagian name, jangan lupa bagian name dulu. Nah, hiddennya kita hapus nih, kita ke browser. Nah,
ada errornya kan. Tapi pesannya nggak ada, jadi buat si tag div si name kita kita cut, terus kita tambahin add error dalam kurung, ini berarti name ya, terus jangan lupa kasih error and errornya. Kita paste alt shift F. Nah, ini udah rapi ya, jadi tag P nya udah nggak usah lagi karena kita nanti buat tag P nya itu hiddennya dihapus. Nah, hiddennya dihapus. Sekarang kita ke browser. Nah, oke, kita reload. Wait, ini kenapa ya? Wait. Oh, salah. Z ya. Ya, kita Ctrl Z dulu. Jadi aku ngambilnya itu dari sini cuy, dari tag div ini. Kita Ctrl X, terus ini error ke name ya. Nah, terus and error, Ctrl V, Alt Shift F, single. Wait, ini hiddennya dihapus. Nah, situ ya. Ini please include a valid email address. Nah, ini kan email ya, jadi kita bakal ganti. Kita hapus saja yang tag A nya. Kita cut, tambahin add error, terus tambahin and error, paste. Nah, di email ID-nya kan email nih. Untuk message-nya dulu deh, message-nya. Berarti kita ganti $message. Terus
Terus kalau udah ini yang n error ini kita copy buat si name. Jadi ini mana sih? Wait guys, di sini. Nah yang ini kita paste, ini diganti jadi email. Terus buat n error nya kita copy juga buat si bagian ini. Si emailnya jangan lupa tambahin, ini kita lupa ya, ini email, ini jangan lupa tambahin buat si name. Copy lagi yang punya si email buat dipaste di bagian ini, si tag div ini kita paste. Jangan lupa ini ganti jadi password. Terus ini dihapus. Untuk pesan errornya kita copy. Nah udah deh, jangan lupa tambahin ganti menjadi password. Misal nih kita ke browser terus nggak ngisi apa-apa, nah sudah muncul errornya terus tandanya. Nah misal kita ngisi nih, tuh 2 3 4 5, jawab deh. Nah berhasil. Kita berhasil masuk atau register. Nah setelah login biasanya kan maksudnya register, pas login lagi itu kita nggak bakal login lagi kan. Nah ini buat kita bikin root dulu lagi, berarti buat si kemana kita setelah pencet, pokoknya intinya kita bikin root lagi, bikin root paling bawah. Setelah ini root middleware, ini out group function, nah ini root yang pertama
get, metodenya get. Ini untuk check out slash check out, check out page class. Terus ini get untuk my orders, orderannya my orders. Ini ke my orders page. Terus 3 buat my orders ID orders, detailnya ya, di my orders slice kurung awal order. Ini ke my order detail page. Lanjut buat sukses. Jadi ke sukses page. Lanjut cancel terakhir. Terus root buat tamu, dia bisa ngakses apa aja, kita bakal bikin lagi. Jadi root middleware untuk si quest group function pertama itu root get ke login, login page. Lanjut ke register, ini berarti register page. Lanjut bagian forgot, ini forgot password ya, di register forgot password namanya, forgot password page. Terus terakhir reset, ini ke reset password. Ini
kita tambah lagi buat si bagian users to log out. Root seperti ini metodenya get buat logout. Function kurung terus kurung kerawal out logout terus return redirect, jadi dia bakal kembali ke halaman to kurung ketik slash itu ke home ya. Ini kita bisa aja nih, nah kayak gini redirect langsung slice. Sekarang kita ke navbar blade php. Ini syntax error jika ini undefined type, jadi import class order kah bukan my orders. Nah gitu, kalau udah kita ke navbar blade php. Tuh kita ke bagian ini kita ke browser, reload, ke bagian navbar kan, navbar blade php. Nah ini kan bagian ini kan di komentar ya, kita buka komentarnya. Ctrl Z. Nah kita buka kan, kita ke browser, kita reload. Nah udah ada username, ada my orders, my account logout kan. Tapi ini kan nggak mungkin login lagi, jadi kita bakal setting di bagian itu.
Jadi div ini kita bakal cut, habis itu kita tambahin add out, terus ini out ya, out, terus jangan lupa and out. Ini paste di sini, kita shift F. Terus bisa banget ya. Nah, terus yang div ini kita cut, kita tambahin add and quest. Nah, terus jangan lupa kasih n quest. Ini kita paste, Alt Shift F. Nah, udah. Ini buat yang bagian tamunya. Nah, username kita ganti jadi berarti out panah user terus ke name. Sekarang kita ke sini, kita ke browser. Nah, di sini udah seperti ini ya, udah bertukar namanya jadi Putra. Kan namanya tadi Putra ya, kita masukin. Terus ref buat logoutnya nih kan masih kosong, kita ganti jadi slice logout. Kalau udah, kita coba logout nih, kita logout. Nah, udah, ini coba kita login lagi, tapi dengan berbeda nih. Misal pakai Hafiz, emailnya Hafiz, passwordnya 010876. Sikap. Nah, ini bisa ya, karena kita itu ya, right, itu tadi karena aku bikin akun kan. Logout lagi deh, logout, login, habis itu sign pakai yang si Putra tadi. Nah, tapi misal kita salahin bagian ini, sign. Oh iya ya, kita kan itu ya, saya bikin baru. Nah, berarti udah ada nih, udah ada 3 yang aku tambahin tadi kan. Ada putranya 2 kali tadi kan. Tadi ada Putra pertama dengan emailnya putra@gmail.com. Yang kedua ada si hafiz@gmail.com.
Nah terus yang ketiga ada putra tapi emailnya beda. Kita bisa lihat nih di user, wait ya, kita tunggu, dia nanti bakal ada di table user. Nah ini habis itu ke table users tuh, loading lagi, sabar ya. Ini udah banyak ya. Nih pertama nih, yang terakhir tadi ada putra nih, ada Hafiz, terus ada putra lagi ya kan, udah masuk nih datanya. Passwordnya tadi hash ya, karena kita ngasih password hash kan. Lanjut kita ke login page, kita tutup nih semuanya, udah kita tutup, kita ke login page PHP nih masih kosong ya. Lalu kita buka juga login page Blade PHP, halamannya login page Blade PHP. Nah seperti biasa buat di form nih, di formnya kita tambahin apa tadi, itu where submit, terus prevent kan, prevent sama dengan save ya, save. Nah terus kita tambahin di email nih, name-nya jadi where model. Terus recordnya dihapus. Div yang hidden ini, hiddennya dihapus. Lanjut lagi, kita bakal ini tag dari sini ke sini, kita bakal cut, kita tambahin apa tadi, error. Ini berarti email kan. Terus jangan lupa kasih add an error, baru paste. Nah udah dipaste ya. Nah terus yang bagian tag nya nih kita hapus, Ctrl Z, kita copy, kita Ctrl X, terus kasih add error ini buat email juga. Terus jangan lupa kasih end error, paste yang tadi. Nah kalau udah hiddennya dihilangin, terus ini diganti jadi $message.
Kalau udah ke bagian password juga nih, idenya dihapus, recordnya dihapus, name-nya diganti jadi model. Ini kita copy yang bagian ini. Ini password ya. Word. Terus ini kita copy ini aja. Nah, jangan lupa ganti ini jadi password. Terus nah di login page kita belum nambahin yang namanya title kan, kita tambahin dulu nih titlenya. Ini login, titlenya kita import. Kalau udah, kita bakal bikin public buat si email dan password. Jadi public add email, public add dollar password. Terus bikin public function save. Kita validasi dulu $this panah validate. Buat email dulu nih, email berarti required email max 255 exist user email. Lalu untuk password panah required minnya tadi kita 5 ya, terus max nya 255. Terus kita tambahin
if negasi out terus panah attempt email panah itu $this email berarti koma password panah $this password. Lalu $this panah add error email koma this muncul pesannya kredensial do not match our records. Nah, itu pesannya. Terus return hari ini kita hapus lagi. Ini pakai session terus panah flash error koma terus ini invalid pesannya invalid kredensial. Terus return titik koma. Nah gini aja. Nah terus lanjut lagi. Kita tambahin return redirect. Redirect kemana? Nah kita keluar dulu. Return redirect intended Oke, sekarang kita ke browser, kita keluar lagi, misal logout nih, login email, misal tadi kan emailnya ini ya, kita ganti ini misal 234 passwordnya 12345, kita coba sigin. Tuh.
exist. Oke, kita perbaiki dulu ya. Oke, tadi itu kita kurangnya S di sini ya, teman-teman. Kita tambahin S, terus kita masuk ke salah satu akun, misalnya putra@gmail.com, tapi dia salah masukin email. Passwordnya benar, jadi pas di sign, nah the email is invalid tulisannya. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk dengan email yang benar, terus password yang benar. Sign in. Nah, kita masuk ya sebagai Putra. Berhasil masuk. Kita bisa logout, bisa login lagi setelah register. Nah, oke ya. Nah, kita kan belum nih untuk bagian checkout. Sekarang kita ke bagian checkout. Kita tutup ini. Kita lanjut ke bagian checkout. Itu ada di code page blade PHP. Page blade PHP. Ini ada untuk checkoutnya nih, buttonnya. Nah, ini button kita ubah jadi TK. Terus href, kita tambahin href. Hrefnya itu slice checkout. Terus kita tambahin blok. Terus teksnya center, biar ke tengah, teks center. PHP itu karena kita rootnya nggak ada yang itu root name-nya, kan kita mau root name ya, jadi di bagian login kita tambahin root name-nya ya yang tadi ya login. Nah, oke. Kalau udah, sekarang kita ke browser. Terus kita reload. Kita ke cart, terus checkout deh. Nah, ini buat checkoutnya, halaman checkout. Nah, pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, teman-teman. Kita lanjutkan di video selanjutnya, di bagian selanjutnya ya. Oke. Ini tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.